Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garisa Rahmatia dari kelompok 6 NIM 20 11 80 320. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Teknik Penelitian Kualitatif. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama yakni sumber data, yang kedua jenis data, dan yang ketiga instrumen penelitian. Baiklah, yang pertama sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Ini orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Yang pertama yakni data primer, yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, penelitian harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dilakukan penelitian untuk pengumpulan data primer adalah observasi, wawancara, dan diskusi. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Selanjutnya, observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Lalu, pengumpulan data primer. Untuk mengumpulkan data primer, diperlukan metode dan instrumen tertentu. Secara prinsip, ada dua metode pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data secara pasif dan pengumpulan data secara aktif. Perbedaan antara kedua metode tersebut ialah yang pertama meliputi observasi karakteristik elemen yang sudah dipelajari dilakukan manusia, sedang kedua meliputi pencarian responden yang dilakukan oleh manusia atau non-manusia. Lalu selanjutnya yakni data sekunder. Ini sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam proses pencarian data sekunder, perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Data sekunder dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Pemahaman masalah data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang diteliti. Lalu, penjelasan masalah data sekunder bermanfaat sekali untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian. Karena berdasarkan pada data sekunder yang tersedia dapat mengetahui komponen situasi lingkungan yang mengelilinginya. Yang kedua yakni jenis data. Yang pertama yakni data kualitatif. Data yang berbentuk kata-kata, buku dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah diungkapkan dalam catatan lapangan. Penelitian dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Yang kedua, data kuantitatif. Data yang berbentuk angka bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kualitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan, matematika, atau statistik. Yang ketiga, data diskrit. Data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Lalu selanjutnya data kontinum. Data yang berbentuk angka atau bilangan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran digunakan. Lalu selanjutnya data nominal. Ini suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggota dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lainnya. Selanjutnya data ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menentukan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan.
Yang terakhir ini instrumen penelitian. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia seperti angket, pedoman, wawancara, pedoman observasi, dan sebagainya, dan dapat pula digunakan, tapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan tingkatan baik manusia dan non-manusia dalam penelitian. Nasution menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen. Peneliti serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Peneliti sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dari tingkatan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian. Penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka data sekaligus. Lalu, tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang ada dalam metode kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data disebut pewawancara. Ini kegunaan instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Dan yang terakhir, sebagai alat evakuasi peneliti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.